Shalom sahabat museum. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk menggenapi janjinya agar setiap kita hidup dalam pengharapan Tuhan. Allah itu adalah kasih. Bukti dari kasih-Nya kepada kita, Dia lahir untuk kita, orang-orang yang dikasihinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang hidup dimulai dari sabda dan bersumber dari Allah sendiri. Mandabina dania nono alawe andre. Bamo ono ia ono matua. Ono andre nifotoi Emanueli. Bali Hebereo Immanueli Eluahania Awoda Lowalangi. Mataio Sara ayati dola telu. Sebuah sabda yang memberikan pengharapan melalui kelahiran Sang Juru Selamat dalam rupa manusia, Putra Allah. Ai songonodo holong ni rohani debata di Portibion. Pola do anakna na sasadai di Lehon, asa unang mago ganup na porsea di Ibana. Asa hangoluan nasa leleng-leleng na di Ibana. Yohanes 3 ayat 10. Hadirnya Kristus di tengah dunia ini adalah sebagai wujud kasih-Nya kepada umat-Nya. Hadirnya Kristus di tengah dunia ini adalah sebagai wujud kasih kepada umat-Nya, juga sebagai karya Roh Kudus melalui para utusan dan umat pilihan-Nya yang turut menghadirkan firman Allah dalam ragam bahasa di dunia. Atas dasar itulah Lembaga Alkitab Indonesia hadir di bumi Indonesia dengan visi menghadirkan firman Allah dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami agar setiap orang mengalami hidup yang baru di dalam Kristus. 9 Februari 1954 menjadi tanggal resmi berdirinya lembaga ini. Namun bukan berarti karya penerjemahan Alkitab baru dimulai setelahnya. Jauh sebelum itu, penerjemahan Alkitab di Nusantara telah dimulai oleh seorang saudagar Belanda bernama Albert Cornelis Ruil yang berhasil menerjemahkan kitab Matius bahasa Melayu tinggi dan diterbitkan tahun 1629 oleh Netherlands Bijbelgenootschap. Inilah terjemahan perdana di luar bahasa di Eropa dan menjadi tonggak sejarah penerjemahan Alkitab di Nusantara. Karya bersama sebagai perwujudan kasih untuk umat Kristiani di Nusantara karena dikerjakan bersama oleh unsur Protestan dan Katolik. Versi terjemahan ini masih digunakan hingga saat ini sambil menunggu selesainya proses pembaharuan terjemahan yang sedang dilakukan mengingat perkembangan bahasa yang terjadi selama kurun waktu hampir 45 tahun sejak terbitnya Alkitab ini. Ragam penerjemahan Alkitab dalam bahasa daerah pun sudah mulai jauh sebelum LAI berdiri. Beberapa di antaranya adalah bahasa Jawa, Nias, Batak Toba, Simalungun, dan bahasa lainnya. Hingga kini, upaya penerjemahan itu masih terus dilakukan dan tercatat di Museum Alkitab telah tersedia Alkitab bahasa daerah sejumlah 34 Alkitab lengkap dengan 2 diantaranya dilengkapi dengan kitab-kitab Deuterokanonika, lalu 107 testamen, hanya perjanjian lama atau perjanjian baru, bentuk dari Alkitab. Proses yang dilalui tidak mudah karena setiap penerjemahan Alkitab membutuhkan waktu belasan hingga puluhan tahun untuk menyelesaikannya. Inilah perwujudan kasih Tuhan bagi setiap umat-Nya. Tuhan memberkati. Kini kita berada di Museum Gereja Katedral Jakarta yang berada di Keuskupan Agung Jakarta, dan tentunya Museum Gereja Katedral Jakarta ini menampilkan beberapa kisah dan juga yang termasuk dalam sejarah yang terjadi selama masuknya agama Katolik ke Batavia dengan diawali di tahun 1807, yaitu dengan persetujuan Raja Louis, Paus Pius ke-7 mengangkat
Monsinyur Jacobus Nelison sebagai Prefektus Apostolik dan juga didampingi oleh Pastor Lambertus Prinsen. Dengan demikian ini mengawali masuknya gereja Katolik ke Batavia. Dan kemudian kita akan melihat yaitu bagaimana Keuskupan Agung Jakarta terbagi menjadi 3 periode setelah masuknya Monsinyur Jacobus Nelison ke Batavia. Dan 3 fase Keuskupan Agung Jakarta ini terbagi menjadi fase besar yaitu masa perintisan, yang mana masa perintisan ini sebutan yang setara dengan pimpinan yang ada di keuskupan yang saat itu bernama Prefek Apostolik zaman saat Hindia Belanda, yaitu masih zaman VOC. Dan ada 3 pemimpin prefek apostolik, yaitu prefektur apostolik yang memimpin selama masa perintisan dari 1807 hingga 1845. Lalu dilanjutkan dengan masa persiapan menuju kemandirian gereja, di mana ada 8 vikaris apostolik. Jadi sudah beralih dari prefek apostolik menjadi status gereja Katolik di Hindia Belanda, yaitu di Nusantara saat itu, dimulai dari 1842 menjadi vikariat apostolik dan dipimpin oleh 8 orang vikaris apostolik dan berakhir di vikaris apostolik yang ke-8 yang merupakan orang Indonesia pertama yang ditunjuk sebagai vikaris apostolik, yaitu Monsinyur Adrianus Joyo Seputro. Dan kemudian dengan berakhirnya era dari vikariat apostolik, kita memasuki gereja lokal yang mandiri di Keuskupan Agung Jakarta. Dan ini dipimpin sebagai uskup agung yang pertama adalah yang menjabat sebagai vikaris apostolik yang ke-8, yaitu Monsinyur Adrianus Joyo Seputro, dan ada 4 uskup yang memimpin Keuskupan Agung Jakarta hingga saat ini. Nah, inilah dia yang akan kita lihat, yaitu ketiga zaman dari prefektorat, vikariat, dan episkopat yang telah disebutkan tadi dan diawali oleh Monsinyur Jacobus Nelison. Kemudian inilah Pastor Lambertus Prinsen, dan setelah itu beberapa pimpinan-pimpinan dari vikariat apostolik, yaitu dari mulai Monsinyur Johannes Holten dan lain sebagainya yang memimpin era-era, yaitu dari prefektur, kemudian vikariat apostolik, dan akhirnya di masa gereja lokal yang mandiri yang sudah disebut dengan Keuskupan Agung Jakarta, mulai dipimpin oleh Monsinyur Adrianus Joyo Seputro sejak 53 hingga tahun 70, dilanjutkan oleh Monsinyur Leo Sukoto di tahun 70 hingga tahun 95. Dan setelah itu dipimpin oleh Julius Kardinal Darmo Atmojo di tahun 96 hingga 2010 sebagai uskup Keuskupan Agung Jakarta, sekaligus beliau adalah kardinal dari gereja yang mewakili Indonesia. Dan kemudian setelah itu dari 2010 uskup agung, dan sebutannya adalah uskup Keuskupan Agung Jakarta, dipimpin oleh Uskup Ignatius Suharyo, di mana di tahun 2019 beliau menjadi kardinal, sehingga kita menyebut beliau sebagai Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Demikian adalah pimpinan-pimpinan yang berada di Keuskupan Agung Jakarta, dan sebelumnya diawali dari era yang ada vikariat dan prefektorat. Bunda Maria Segala Suku diberkati oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, yaitu pada tanggal 13 Mei 2018 di Gereja Katedral Jakarta, di mana Bunda Maria Segala Suku mewakili segala keindonesiaan yang ada, di mana beliau menggunakan mahkota peta Indonesia dan Garuda Pancasila bertahta di dada, berkerudung merah putih, berkebaya brokat putih panjang dengan lukisan wayang Dewi Kunti Tua sebagai simbol kesabaran penuh kesucian, dan di sisi kanan bawah dengan lukisan wayang Dewi Sri menyimbolkan kesejahteraan dan kedamaian di sisi kiri bawah, dan berkain tenun motif Nusantara. Dengan demikian kita diteguhkan dengan harapan dan juga dikuatkan doa-doa bersama Maria Bunda Segala Suku bagi bangsa dan negara kita khususnya.
Demikianlah tadi kita telah berada di sebuah zona yang mewakili Museum Katedral Jakarta. Silakan Anda untuk kunjungi Museum Katedral Jakarta jika pandemi sudah berakhir. Dan Museum Katedral Jakarta dibuka dari hari Selasa hingga Minggu. Dan pada pukul 10 hingga pukul 16 kecuali hari Minggu, yaitu di pukul 12 hingga pukul 16. Dan kita memiliki 9 zona dalam Museum Katedral Jakarta, di mana mewakili sejarah-sejarah yang terjadi saat masuknya gereja Katolik di Batavia, hingga apa yang terjadi dari mulai pendirian gereja katedral dan kemudian juga apa yang dialami selama masa Katedral Jakarta, gereja Katedral Jakarta berdiri. Dan ada satu kalimat yang harus kita ingat, yaitu sebuah ajakan dari Uskup Ignatius Kardinal Suharyo yang berbunyi, merawat ingatan bersama akan mendorong kita semua untuk ikut memikul tanggung jawab sejarah. Untuk itu, kita cintai sejarah dan juga mari bersama-sama untuk semakin mengenal sejarah kita dan semakin beriman. Harapan menjadi kenyataan. Suatu harapan disertai dengan doa dan usaha membuahkan hasil yang luar biasa. Itulah kerinduan Monsinyur Petrus Maria Franken ketika tiba di Batavia. Monsinyur melihat dan mengalami betapa banyak anak-anak dan remaja putri kota Batavia tak terurus, mereka tak tersentuh oleh pendidikan. Pemerintah Belanda sudah berkali-kali berusaha mendirikan sekolah, namun selalu gagal karena guru-guru tidak tahan baik dengan anak-anak yang terlalu nakal maupun gaji honor mereka yang tidak memadai untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai Bapak Uskup yang memperhatikan kesejahteraan warganya, beliau ingin agar anak-anak dan remaja putri juga mendapat pendidikan. Monsinyur ingat para suster Ursulin dan karya kerasulannya di kota Sittard, Belanda. Dengan segala tekad bulatnya, ia ingin mewujudkan impiannya untuk mengundang suster Ursulin agar terlibat dalam mendidik anak-anak dan remaja di Batavia. Gayung bersambut setelah mendengar bahwa Bapak Uskup sudah membeli rumah dan lahan di Jalan Norweg 29 untuk keperluan sekolah, asrama dan biara, maka datanglah 7 suster Ursulin pionir dari kota Sittard yang dipimpin oleh Suster Ursula Mertens. Mereka tiba 7 Februari 1856 dengan kapal Herman setelah 140 hari pelayaran panjang. Monsinyur sendiri menjemput mereka di pelabuhan dan mengantar mereka menempati rumah yang telah disediakannya. Tanpa membuang waktu, para suster langsung membuka asrama. Ada 40 anak-anak usia TK SD yang orang tuanya kebanyakan para pekerja di perkebunan milik pemerintah ataupun sebagai tentara. Tepat 1 Agustus 1856, sekolah dibuka. Murid-murid yang pertama, 62 anak TK Froebel School dan 295 anak SD Lacher School. Walau ada 1 suster yang meninggal dunia setelah 4 hari tiba karena kelelahan dalam perjalanan, 6 suster yang lain langsung bangkit dan tidak putus asa. Bagai pepatah, gugur 1 tumbuh 1000. Ketika di Belanda mendengar bahwa Suster Emanuel Haris meninggal, justru semakin banyak suster-suster muda yang berminat untuk datang mengabdi. Melalui pendidikan, kepedulian, dan kasih keibuan, para suster memenuhi panggilan dan harapan tanah misi untuk melahirkan kenyataan bagi kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak putri.
Dari satu rumah berkembang ke sekolah biara yang lain, seperti Welte Vreden Santa Ursula Jalan Pos, Santa Maria Surabaya, Santa Teresia Jakarta, Santa Angela Bandung, bahkan sampai di timur jauh ke tanah Papua. Seperti pernah dikatakan oleh pendiri tarekat Ursulin, Santa Angela Merici, jika Tuhan yang pertama menanam, siapakah yang dapat mencabutnya? Dan ia pun melanjutkan, permulaan yang baik tidak cukup tanpa ketahanan. Itulah kisah awal 165 tahun Sekolah Biara Asrama Ursulin dan Santa Maria Jakarta sebagai cikal bakal sekolah-sekolah dan biara-biara Ursulin di seluruh Indonesia. Temukan kisah-kisah lainnya di Museum Ursulin Jalan Juanda 29 Jakarta. Salam damai kasih Natal dan penuh harapan menyongsong tahun baru. Biasanya orang mengenal si pelukis, baru kemudian mengenal lukisannya. Tapi lebih banyak orang lebih mengenal lukisan, baru mengenal pelukisnya. Pada tahun 61, saya bekerja di Jakarta. Suatu hari saya berkunjung kepada keluarga saya. Tiba-tiba saya melihat sebuah lukisan yang sangat saya tertarik karena komposisi warnanya, objek yang tulis, cara dia melukis benar-benar sangat menarik buat saya. Saya lantas jatuh cinta atas lukisan tersebut. Saya tanya kepada keluarga saya, siapa pelukisnya? Dia sebut Hendra Gunawan. Dan saya mulai itu tertarik pada lukisan tersebut. Pameran kali ini yang dilakukan oleh Ciputra Art Planner Museum tidak bisa dilepaskan dari rangkaian perjalanan pameran sebelumnya pada tahun 2014 yang fokus pada karya-karya Hendra Gunawan. Dan dalam perjalanan itu sejak 2014 sampai hari ini, museum melakukan berbagai transformasi, terutama mencoba mendialogkan karya Hendra Gunawan dengan perkembangan atau dinamika di medan seni beberapa tahun yang lalu. Terutama bagaimana Hendra Gunawan mendapatkan satu konteks di pentas seni rupa kontemporer. Dan kali ini, dalam perkembangan kali ini, museum mencoba mengambil satu irisan dari beragamnya tema-tema karya Hendra Gunawan yang fokus pada terutama pada representasi wanita. Ini adalah salah satu strategi museum untuk dengan basis koleksi yang mereka miliki terus menggali dan mencoba mengkonstruksi sebenarnya peran Hendra Gunawan dalam peta perkembangan terutama di dalam historiografi seni rupa Indonesia. Dan sekarang saya beri nama The Prisoner of Hope. Prisoner artinya narapidana. Narapidana dari satu pengharapan. Diponegoro sebagai lukisan utama dari Hendra Gunawan yang ada di Museum Ciputra. Memang itu orang-orang yang bersedia menderita. Maka diberi nama Prisoner of Hope. Prisoner of Hope yang dijadikan tema pada judul pameran kali ini sebenarnya mencerminkan satu harapan dari Hendra Gunawan sebagai seniman yang kita tahu setelah prahara politik tahun 65 beliau mendekam di penjara dan dalam penjara itu sebenarnya beliau tetap teguh memegang komitmen beliau untuk menggambarkan kenyataan sosial dan kita lihat
di balik itu sebenarnya juga tentang komitmen dan dedikasi beliau terus menggambarkan manusia-manusia Indonesia. Itu juga ada satu fokus yang kemudian kita lihat terletak pada sosok perempuan atau ibu di dalam satu keluarga. Makanya tidak heran dalam pameran ini nanti pengunjung akan melihat banyak representasi keluarga atau perempuan yang sedang bekerja, perempuan yang sedang berada dalam satu transaksi ekonomi dalam perdagangan, dan juga perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Dan ini sebenarnya dalam beberapa hal bisa kita lihat suatu alternatif atau satu cara pandang alternatif untuk melihat bagaimana perempuan ditempatkan di dalam lukisan-lukisan di Indonesia. Kita sama-sama berharap museum ini menjadi satu lokasi, jadi tempat, jadi tujuan atau menjadi orientasi buat mereka yang ingin mengetahui lebih jauh tentang seni rupa Indonesia secara khususnya, dan juga kemudian kita berharap sosok Hendra Gunawan menjadi ikon seniman Indonesia dan bisa memberikan satu kontribusi walaupun ini dalam skala kecil maupun besar pada perkembangan seni rupa di tingkat global. Demikianlah harapan dan kasih yang dihadirkan Allah dalam perjalanan hidup umat manusia. Kiranya memberikan semangat dan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.